S5 dibutakan oleh cinta. Maksud kamu apa sah? Kamu udah punya calon suami, dan kamu nyuruh aku jadi pacar Pak Doni. Apa maksud kamu, calon suami yang udah ninggalin kamu itu? Pak Doni mau kan jadi pacar Nisha? Dia itu baik loh Pak, Bapak pasti nyesel kalau nggak mau nerima Nisha, kata Sahila memaksa. Doni yang mendengar kata Sahila ikut garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Maafin Sahila ya Pak, dia ini memang terlalu polos, Nisha menyahut. Nggak apa-apa kok, lagian dia kan bicara jujur, dan aku akan mencoba untuk mengenal kamu lebih dekat lagi, nggak apa-apa kan? Doni sambil memandang Nisha. Nisha mengangguk sambil malu-malu. Sahila yang melihat temannya pun tersenyum kecil. Yang ditembak siapa dapat siapa, tapi nggak apa-apa deh Nisha juga baik, cantik kok, lagian selama ini dia juga nggak pernah neko-neko, batin Doni. Lama, mereka bertiga di taman menikmati indahnya pemandangan dan banyak anak yang berlari-lari. Sudah siang pulang yuk, kita kan udah lama di sini, Sahila. Akhirnya Sahila dan Nisha pulang dengan berjalan kaki, sedangkan Doni naik mobil mewahnya, karena memang Sahila dan Nisha tak mau diantar. Sedang berbunga-bunga, itulah yang saat ini dirasakan Nisha. Pasalnya Nisha juga belum pernah tahu rasanya pacaran semenjak dia ke kota, karena kepribadian yang sangat tertutup dari laki-laki. Pagi hari di negara L. Revan sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Ini adalah hari pertamanya masuk perusahaan baru milik papanya. Revan berharap bisa membanggakan papanya dengan hasil kerjanya. Sebelum berangkat Revan menelpon ke nomor Kania. Tapi lagi-lagi di luar jangkauan. Kenapa ponsel Kania nggak pernah aktif? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa dia saking sibuknya sampai-sampai melupakan aku? Atau jangan-jangan dia menghindariku, karena semenjak aku bilang mau ke sini dia nggak pernah menghubungiku, gumam Revan. Revan keluar dari apartemen dan melajukan mobilnya ke tempat tujuan. Tak butuh waktu lama, kini mobil Revan sudah terparkir di depan gedung, semua karyawan serta satpam dan para staf mengucapkan selamat datang. Kali ini Revan menjawabnya dengan senyuman dan sedikit pidato. Setelah dirasa cukup, Revan segera masuk ke ruangannya. Revan sudah mulainya dengan membuka laptop dan mulai menekan keyboard. Tak butuh lama bagi Revan untuk memahami pekerjaan baru, karena Revan terbilang sangat cerdas dalam bidang berbisnis. Sehari penuh Revan bekerja makan pun harus dikirim pelayan. Kini tiba saatnya Revan untuk kembali ke apartemen, tapi saat ini mobil yang dikendarai Revan bukan ke apartemen melainkan ke resort papanya. Karena Revan juga ingin mengecek langsung perkembangan resort. Revan masuk dan menemui manajer resort tersebut. Terbilang sangat handal para pekerja resort yang dipilih Pak Cakra. Bahwasanya resort pun sama seperti perusahaan yang maju sangat pesat. Apa Tuan perlu sesuatu lagi? Sang manajer yang bertanya kepada Revan. Revan menggeleng. Ya sudah kalau gitu saya pulang dulu, karena saya di sini hanya untuk mengecek saja. Terima kasih, Tuan mau berkenan memantau kami sangat suka sekali bekerja di tempat ini, selain pemiliknya sangat baik juga resort ini banyak peminatnya Tuan. Saya harap kalian bisa mempunyai ide-ide baru lagi untuk mengembangkan resort ini. Baik Tuan, semoga kami terus mendapat ide yang Tuan sarankan. Ya sudah, karena sudah malam saya pulang dulu. Revan keluar dari salah satu ruangan menuju mobil. Tanpa sengaja tersorot mata Revan, seorang wanita cantik dan berbaju seksi masuk ke dalam resortnya bersama dengan seorang laki-laki. Revan yang mengenal wanita itu langsung segera menghampirinya. Kania, panggil Revan dari belakang Kania. Kania yang mendengar ada yang memanggilnya langsung menoleh. Revan, kamu ada di sini, kapan kamu kemari? Jawab Kania kaget. Revan langsung memeluk Kania melepas rindu yang selama ini dia pendam. Kania, aku kangen banget sama kamu kemana aja, kenapa ponsel kamu nggak aktif? Maaf Van, aku sibuk, jadi nggak sempat urusin HP, jawab Kania bohong. Sedangkan Bram sang manajer sedang tersenyum menyeringai mendengar kata Kania. Kania benar-benar jago akting, lain kali dia juga perlu mencoba jadi pesinetron kali ya batin Bram. Terus sekarang kamu mau apa ke sini? Revan sambil melihat ke arah Bram.
Kami cuma mau makan, resort ini kan selain tempatnya yang nyaman, juga punya kuliner yang sangat enak, aku selalu kesini kalau makan. Ya sudah aku temani saja, lagian resort ini kan punya papa. Apa, ini punya papa kamu juga? Revan mengangguk. Sekaya apa sih Revan? Sampai memiliki resort di luar negeri segala. Aduh kalau gini ceritanya aku nggak mau ninggalin dia nih. Ya sudah yuk masuk, aku sudah lapar nih, Kania sambil menggandeng tangan Revan. Revan pun mengikuti Kania masuk, sedangkan Bram sang manajer mengikuti dari belakang. Selama mereka di meja makan tak ada yang bersuara, hanya ada keheningan dan suara sendok makan yang berdenting. Kok Kania lelihatan akrab banget sih sama manajernya, sampai makan pun dia yang menemani, apa memang harus begitu dekat hubungan mereka, batin Revan. Kania yang melihat Revan memandang kosong langsung mengajukan pertanyaan. Kamu kenapa Van? Kok dari tadi aku lihatin kamu bengong aja sih? Kak, apa kamu tahu maksud aku ke sini? Kamu mau nyusul aku kan? Jawab Kania ragu-ragu. Kak, aku mau kita segera menikah, dan aku akan menetap di sini sampai kontrak kamu habis, dan setelah itu, kita kembali ke Indonesia. Apa nggak terlalu cepat Van? Terus gimana dengan papa kamu? Apa papa kamu mau nerima aku? Revan hanya tersenyum kecil mendengar pertanyaan Kania. Kak, papa memang belum merestui kita, tapi aku yakin kalau kita sudah menikah pasti beliau akan menerima kamu sebagai menantunya. Kania sedikit melirik ke arah Bram. Bram mengedipkan sebelah matanya memberi kode untuk menjawab, iya. Akhirnya Kania mengangguk, iya aku mau menikah dengan kamu. Revan sangat bahagia dengan jawaban Kania. Memang inilah tujuan Revan yang utama, yaitu untuk memberitahu Kania, dan Revan juga berniat untuk mempercepat acara pernikahannya itu. Ya udah yuk sekarang aku antar pulang, kamu tinggal di mana? Aku pulang sama Bram aja, aku tinggal di dekat sini kok, nggak jauh. Lagian kamu pasti capek abis kerja, iya kan? Revan mengangguk, karena seharian memang Revan sama sekali belum pulang ke apartemen. Sungguh, apakah itu yang dinamakan cinta sampai tak bisa membedakan sesuatu yang dilihatnya? Ketulusan hati Revan seakan dibalas dengan kecurangan, tapi Revan yang dibutakan cinta sudah tak memperdulikan itu semua. Seperti hari-hari sebelumnya, hari ini Sahila dan Nesya menjalankan aktivitasnya dengan bekerja di restoran Doni. Meskipun status Nesya kini menjadi pacar Doni tapi tak merubah pekerjaannya. Seperti biasa pula Sahila dan Nesya pergi dengan naik angkot. Sahila amatlah rajin dan bersemangat untuk bekerja dan tanpa mengeluh. Begitu juga Nesya, mereka berdua memang sepasang teman yang patut ditiru. Kamu tolong antar minuman ini ke sana ya, suruh Devi salah satu pelayan sambil menunjuk ke arah pojok. Sahila mengambil minumannya dan segera melangkahkan kakinya ke arah yang ditunjuk Devi. Setelah sampai di tempat yang dituju Sahila sangat terkejut dengan siapa yang ada di meja itu. Om Cakra, Sahila dengan nada kaget dan langsung mencium punggung tangannya. Sahila, kamu ngapain di sini? Tanya Om Cakra yang juga terkejut. Aku sekarang kerja di sini Om, aku ingin melupakan semuanya, kalau aku tetap di rumah, aku takut tidak bisa melupakan Mas Revan. Baiklah kalau gitu, Om meeting dulu, nanti kita bicara lagi. Akhirnya Sahila pergi ke belakang setelah mendengar ucapan Pak Cakra. Ternyata Pak Cakra pergi ke restoran dengan kliennya untuk meeting. Setelah kurang lebih 1 jam, Pak Cakra sudah selesai dengan meetingnya, dan kembali memanggil Sahila. Maafkan Revan yang sudah, kata Pak Cakra mengambang. Om, sudahlah semua ini bukan salah Mas Revan, mungkin saja kita memang nggak berjodoh, jadi dalam masalah ini Om nggak boleh salahkan siapa-siapa. Tapi Om merasa bersalah dengan ibu kamu. Om, ibu juga nggak apa-apa kok, jangan merasa bersalah terus. Mereka bercakap-cakap panjang lebar. Tak sengaja Doni keluar dari ruangannya dan melihat Sahila masih berbicara dengan Pak Cakra. Om Cakra, tumben Om kesini, terus Om kenal sama Sahila. Doni sambil mengarah ke arah Sahila. Pak Cakra mengangguk. Sahila ini kah? Kata Pak Cakra mengambang. Cantik, ya kan Om?
Sahila mengalihkan pembicaraan. Pak Cakra mengangguk, tapi menunjukkan muka yang bingung. Om, gimana kabarnya? Maaf nih, aku nggak bisa main ke rumah Om. Nggak apa-apa, Om tahu kamu pasti lagi sibuk. Don, Om mau bilang sama kamu mulai sekarang biar Sahila tinggal sama Om. Kamu tahu kan Om nggak punya teman, semenjak Revan pergi ke luar negeri Om jadi kesepian. Aku sih terserah Sahila saja Om. Sahila masih saja memutar otaknya memikirkan tawaran Pak Cakra. Aku harus jawab apa nih? Kalau sampai Mas Revan tahu aku tinggal di rumahnya pasti dia sangat marah. Tapi kalau aku menolak, kasihan Om Cakra, pasti dia sangat kesepian, batin Sahila. Gimana Sah? Apa kamu sudah bisa memutuskan? Gimana ya Om? Aku tanya Nesya dulu ya Om. Sahila pergi dari tempatnya dan menghampiri Nesya. Nesya pun tidak menyulitkan Sahila, dimanapun Sahila tinggal yang penting Sahila merasa nyaman. Sahila dan Nesya menghampiri Doni dan Pak Cakra. Om, kenalin ini Nesya teman Sahila dari kampung. Nesya langsung mencium punggung tangan Pak Cakra. Jadi gimana? Baik Om, Sahila mau tinggal di rumah Om. Sahila, kamu sudah Om anggap sebagai anak Om sendiri, jadi mulai sekarang kamu bisa panggil Om dengan sebutan Papa. Sahila mengangguk, dan menampakkan senyum kecilnya. Tak ada yang ingin tahu, sebenarnya ada hubungan apa antara Sahila dan Pak Cakra, karena menurut Doni maupun Nesya itu bukan urusan mereka. Sahila pergi dari restoran menuju kos-kosannya untuk mengambil baju-bajunya dengan ditemani Pak Cakra, Nesya serta Doni. Nes, maafin aku ya, harus tinggalin kamu sendiri, kamu nggak apa-apa kan? Sa, sebelum kamu kesini aku tuh sudah sendirian, jadi kamu nggak usah khawatirin aku. Kamu tenang aja Sa, bentar lagi aku akan nikahin dia kok, jadi nanti biar Nesya tinggal sama aku. Bapak serius? Wah selamat ya Nes, aku tunggu undangannya. Nesya yang mendengar ucapan Doni ikut terkejut, pasalnya mereka tak pernah ngomongin soal pernikahan dan tiba-tiba Doni bilang akan segera menikahinya. Selamat ya Don, Om doain semoga lancar apa yang kamu rencanakan. Terima kasih Om. Doni, Pak Doni apa-apaan sih? Apa dia serius mau nikahin aku? Batin Nesya. Pak Cakra dan Sahila berlalu naik mobil dan kini tinggal Doni dan Nesya masih mematung di depan kos-kosan. Suasana yang sangat canggung, kedua sejoli yang berstatus pacar, tak ada yang bersuara, hanya saling pandang, akhirnya Doni yang memecah suasana duluan. Nesya, kamu mau kan menikah sama aku? Pak, apa ucapan Bapak serius? Aku sangat serius, dan kamu nggak usah meragukan aku lagi. Aku nggak main-main dengan ucapanku, dan mulai sekarang kamu jangan panggil aku Pak lagi. Terus aku harus panggil apa? Tanya Nesya. Terserah, Bebek, sayang, Mas, Kakak, yang penting jangan Pak, aku sedikit risih. Dia pikir aku nggak malu apa panggil dia seperti itu, apalagi kalau di restoran, apa kata teman-teman nanti, pikir Nesya. Ya sudah, mulai sekarang aku panggil Mas aja. Sedangkan di dalam mobil Pak Cakra dan Sahila saling bercakap. Pak Cakra terlihat sangat senang, karena kehadiran Sahila, pasalnya Sahila adalah mantu yang diidam-idamkan oleh Pak Cakra, tapi harapan Pak Cakra musnah setelah Revan menolak perjodohan mereka. Mobil Pak Cakra sampai di depan rumahnya. Yaitu rumah yang sangat besar dan mewah, beda jauh dengan rumah Sahila yang kecil. Wah, rumah Om Cakra bagus sekali. Pantesan Mas Revan menghina keluargaku seperti itu, batin Sahila. Ayo Sa kita masuk, dan anggap saja rumah ini sebagai rumah kamu juga, karena kamu sudah aku anggap sebagai anak sendiri, dan jangan lupa panggil Om dengan sebutan Papa. Sahila tersenyum. Mereka berdua masuk dan langsung disambut oleh beberapa pembantu. Sahila memperkenalkan diri kepada para pembantu. Bik, tolong bersihkan kamar yang di atas ya. Yang sebelah kamar Revan, Pak Cakra menyuruh Bibik. Baik Tuan, jawab Bibik. Sahila mengikuti Bibik dari belakang dan ikut membersihkannya. Setelah selesai Sahila langsung merebahkan badannya di ranjang yang kini menjadi kamarnya. Ternyata Om Cakra sangat baik, berbeda sekali dengan Mas Revan. Gimana kabar Mas Revan ya, apa dia baik-baik saja, batin Sahila.
Di satu sisi nasib Sahila sangat beruntung karena di kota besar masih ada orang yang peduli padanya, tapi di sisi lain Sahila merasa tidak nyaman dengan keberuntungannya itu, karena harus tinggal dengan Pak Cakra, karena Revan sang anak sangat membencinya. Itulah yang membuat Sahila galau saat ini.